Operasi selanjutnya adalah perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar itu dilakukan dengan mengalihkan setiap entry pada matriks dengan skalar tersebut. Misalkan kita punya matriks A dan K sebagai skalarnya. Skalar itu bisa bilangan real ya. Perkalian matriks A dengan skalar K itu dinotasikan dengan KA. KA itu sama dengan K skalarnya dikalikan matriks A, kemudian itu adalah masing-masing dari entry ini A11, A12, A21, A22 kita kalikan dengan K, berarti K-nya masuk ke dalam matriks, jadi K dikali A11, K dikali A12, K dikali A21, dan K dikali A22. Contoh, saya punya matriks A, 1, 2, min 1, min 2, 3, min 4. 2A sama dengan 2 dikali matriks ini, kemudian kita masukkan 2 ini ke masing-masing entry-nya. 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali min 1, 2 kali min 2, 2 kali 3, 2 kali min 4. Hasilnya 2, 4, min 2, min 4, 6, sama min 8. Begitu pula dengan min 5A, sama dengan min 5 dikalikan matriks A, sama dengan min 5 kali 1, min 5 kali 2, min 5 kali min 1, min 5 kali min 2, min 5 kali 3, min 5 kali min 4. Itu sama dengan min 5, min 10, 5, 10, min 15, 20. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar, jika diketahui A, M kali N, B, M kali N, matriks-matriks, serta K dan L itu skalar-skalar, maka berlaku K kali A sama dengan A kali K. Jadi mau dikalikan dari arah belakang ataupun depan dengan skalar itu sama saja hasilnya ya. Terus K dikalikan dalam kurung L kali A itu sama dengan K dikali L dikali A. Jadinya mau skalar L-nya sudah di dalam A, kemudian dikalikan K, ataupun kita kalikan K dan L duluan, skalar-skalarnya dulu dikalikan, baru kita kalikan dengan matriks A, itu hasilnya sama saja. Kemudian K dikali A ditambah B sama dengan KA tambah KB. Jadinya mau kita jumlahkan matriksnya dulu, baru dikalikan dengan skalar, atau kita kalikan masing-masing matriksnya dengan skalarnya, K dengan A sama dengan K dengan B juga, kemudian baru kita jumlahkan, itu juga hasilnya sama saja ya. Selanjutnya operasi yang ketiga yaitu perkalian matriks dengan matriks. Perkalian dua matriks itu dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali elemen di satu baris pada matriks pertama dengan elemen di satu kolom pada matriks kedua. Jadinya nanti perkalian ini, yang ini kita kalikan dengan yang ini. Yang ini juga kita kalikan dengan yang ini. Yang baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua juga. Baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. Jadi baris pertama kalikan kolom pertama, baris pertama dikalikan kolom kedua, baris pertama dikalikan kolom ketiga. Pokoknya baris pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pada matriks kedua. Ini matriks pertama, ini matriks kedua ya. Kalau misalkan A kali B. Terus yang ini juga baris kedua dikalikan kolom pertama, baris kedua dikalikan kolom kedua, baris kedua dikalikan kolom ketiga. Jadi masing-masing baris ini yang di A dikalikan dengan masing-masing kolom yang di B. Banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah ini syaratnya ya, jadi kalau tidak seperti ini, dia nggak bakal bisa dikalikan dua matriks tersebut. Jadinya banyak kolom, di sini kolomnya ada 1, 2, di baris di matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, di sini barisnya ada 2. Di sini kolomnya 2, di sini barisnya 2. Jadinya banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Makanya A dan B ini bisa kita kalikan. Nah, misalkan A dan B seperti ini, perkalian matriks AB dinotasikan dengan AB adalah tadi seperti saya bilang, baris pertama dikalikan kolom pertama, A11 kali B11 ditambah A12
dikali B21. Selanjutnya entry yang selanjutnya yang baris pertama dikalikan kolom yang kedua. A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22. Selanjutnya entry yang ketiga yang di pojok kanan atas ini, berarti baris pertama dikalikan kolom ketiga. A11 kali B13, A12 ditambah A12 dikali B23. Dan begitu seterusnya ya untuk entry-entry yang di bawah ini juga seperti itu. Nah, misalkan matriks A itu berordo M kali N dan matriks B berordo M kali P. Nah, ingat ya, banyaknya kolom di matriks pertama dan banyaknya baris di matriks kedua itu harus sama, makanya di sini harus sama-sama N. Nah, baru kita bisa kalikan hasilnya AB itu berordo M kali P. Ya, ordonya M kali P. Coba kita lihat di sini kan ini ordonya 2 kali 2, yang ini 2 kali 3. Berarti hasilnya adalah ordo 2 kali 3. Ini barisnya ada 1, 2, kolomnya ada 1, 2, 3. Benar, berarti AB berordo 2 kali 3 ya. Bentuk umumnya kalau M kali N dan yang B N kali P, ordonya AB adalah M kali P. Berikut ini adalah contohnya. Matriks A itu 3, 1, 2, min 2, 1, 5, 0, min 1. Matriks B 1, 0, min 4, min 3, 0, 2. Nah, kita cek apakah benar banyaknya kolom di matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris di matriks kedua. Kita ingin mencari AB ya. Nah, 3 kali di sini ada berapa baris dan kolom? Ordonya adalah 1, 2, 3, 4. 4 kali 2. Yang kalau ini 2 kali 3. Berarti 4 kali 2 di sini 2 kali 3 berarti sama. Barisnya di baris kolom di sini sama dengan baris yang di sini ya. Maka A dan B bisa kita kalikan. Berarti nanti kalau kita tebak berapa ordo dari perkalian AB, ordonya adalah 4 dikali 3 ya. Sekarang kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. 3 kali 1 ditambah 1 kali min 3. Kemudian dengan baris pertama dengan kolom kedua, 3 kali 0 ditambah 1 kali 0 ya. Baris pertama dengan kolom ketiga, 3 kali min 4 ditambah 1 kali 2. Oke. Terus yang baris kedua dengan kolom pertama, 2 kali 1 ditambah min 2 kali min 3. Selanjutnya baris kedua dengan kolom kedua, 2 kali 0 ditambah min 2 kali 0. Oke. Terus selanjutnya baris kedua dengan kolom ketiga, 2 kali min 4. Min 2 ditambah min 2 kali 2 ditambah min 2 kali 2. Oke ya. Dan seterusnya ya, diisi lagi entry-entry ini dengan cara yang sama. Kita peroleh hasilnya 3 dikurangi 3, 0 tambah 0, min 12 tambah 2. 2 tambah 6, 0 tambah 0, min 8, min 4. Dan seterusnya kita peroleh hasilnya ini 0, 0, min 10, 8, 0, min 12, min 14, 0, 6, 3, 0, min 2. Nah, ini matriks berordo 1, 2, 3, 4. 4 dikali 1, 2, 3. 4 kali 3, berarti ada 4 baris dan 3 kolom. Berarti ordo dari matriks AB atau hasil perkalian dari A dan B itu adalah matriks yang berordo 4 kali 3 sesuai dengan pernyataan umumnya tadi ya. Nah, berikut ini sifat-sifat perkalian matriks dengan matriks. Nah, seharusnya kalian sudah bisa menduga bahwa yang sifat pertama ini AB atau A dikalikan B itu tidak sama dengan B dikalikan A. Karena ingat syaratnya, banyaknya kolom di matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris di matriks kedua. Misalkan benar seperti contoh yang ini, banyaknya kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris di matriks B. Misalkan berarti A dan B bisa dikalikan, berarti A kali B itu bisa kita lakukan. Tapi apakah bisa kita lakukan B kali A? Berarti yang jadi matriks pertama sekarang B, yang jadi matriks kedua adalah A ya. Jadi jangan kalian bingungkan
yang A harus pertama, B harus kedua, nggak gitu. Pokoknya yang di depan sini ini berarti matriks pertama, yang di belakangnya ini matriks kedua. Berarti kalau misalkan B kali A, B matriks pertama, A matriks kedua, B kali A. B matriks pertama itu 2 kali 3. A matriks kedua yaitu 4 kali 2. 2 kali 3 4 kali 2. 3 berarti banyaknya kolom di matriks pertama yang B tidak sama dengan banyaknya baris di matriks kedua yang A. Ya, jadinya B kali A tidak bisa kita lakukan di contoh yang ini. Makanya jelas bahwa dari situ saja sudah jelas bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Oke? Kemudian A dikali dalam kurung B kali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Jadinya kita mau kerjakan B kali C duluan atau A kali B duluan itu sama saja. Kita mau kerjakan yang belakang dulu baru dikalikan dengan yang depan, atau kita mau kerjakan yang depan dulu baru dikalikan dengan belakang, sama saja hasilnya. Oke, yang penting tidak dibolak-balik. Maksudnya A B C itu tidak sama dengan BC kali A. Dia tidak dibolak-balik. Tapi yang dikerjakan lebih dulu yang mana saja itu sama saja hasilnya. Terus IA sama dengan A kali I sama dengan A. I dikali A sama dengan A dikali I sama dengan A. Dengan I ini ingat apa tadi? I adalah matriks identitas. Jadinya matriks apapun jika dikalikan dengan matriks identitas itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Kemudian A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. B ditambah C dikali A itu sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Ingat, pokoknya harus diingat, tidak boleh merubah urutan perkaliannya. Misalkan seperti ini, A-nya di depan, otomatis hasilnya juga A, B, A, C. Nggak boleh B, A, B, C. Nggak boleh B, A, C, A. Itu nggak boleh ya, karena ingat A, B tidak sama dengan B, A, C tidak sama dengan C, A. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Ingat sifat yang pertama. Begitu pula dengan yang ini, B, A harus ya B, A. C, A harus C, A. Nggak boleh jadi B, A ini ditulis A, B di sini. Atau di sini C, A ditulis A, C. Oke, tidak boleh dibolak-balik.